Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kita sudah bicara soal memetakan pilihan, terus coba prediksi hasilnya. Tapi seringkali langkah paling berat itu ya, saat harus benar-benar memutuskan. Nah, gimana caranya kita sampai ke pilihan akhir itu? Betul sekali. Sumber-sumber Anda dari buku Farsighted, khususnya ya bab 3 soal memutuskan ini, itu menyoroti banget evolusi cara kita ambil keputusan. Dulu mungkin ada metode simple kayak aljabar moralnya Ben Franklin itu. Oh, yang daftar pro kontra biasa itu ya? Iya, itu. Tapi kan seiring waktu kita kembangin kerangka kerja yang lebih terstruktur lah ya buat hadapi pilihan kompleks. Hari ini kita coba bedah beberapa strategi kunci dari bacaan Anda itu. Oke, mari kita dalami. Salah satu ide awal yang cukup berpengaruh kan datang dari utilitarianisme ya. Pilih yang bawa kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar. Kedengarannya bagus tapi prakteknya gimana ya? Prakteknya memang rumit, tapi konsep intinya soal menimbang untung rugi ini, nah ini jadi dasar penting yang terus berkembang. Berkembang jadi. Jadi alat yang lebih konkret. Contoh modernnya itu analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis, CBA. Di Amerika Serikat misalnya, ini jadi syarat formal loh untuk peraturan pemerintah sejak era Reagan. Ada Executive Order 12291 itu. Oh ya, yang itu ya. Jadi ini memaksa ada perhitungan eksplisit gitu ya? Tepat. Perhitungan eksplisit, bahkan untuk hal-hal yang rasanya susah diukur. Kayak yang Anda baca soal biaya sosial karbon. Berapa tadi angkanya? Disebut di sumber sekitar $36 per ton ya? Iya, sekitar itu untuk kebijakan energi. Atau bahkan nilai nyawa manusia pun coba dikuantifikasi. Sekitar $9 juta disebutnya untuk analisis regulasi keselamatan. Wow, itu angka yang besar dan agak kontroversial mungkin ya kedengarannya. Tentu, tapi sumbernya menjelaskan ini bukan soal nilai intrinsik nyawa, tapi lebih ke upaya kuantifikasi biar pembuat kebijakan itu secara terbuka mengakui adanya trade-off yang sulit. Jadi nggak menghindar secara implisit kita. Ini nunjukin gimana keputusan skala besar yang dampaknya ke kita semua, coba ditimbang secara sistematis. Oke, itu kan skala kebijakan publik ya. Nah, kalau untuk keputusan yang lebih personal atau mungkin dalam tim kerja, gimana? Sumber Anda menyebut pendekatan lain juga. Ada. Namanya pemodelan nilai linier. Linear Value Modeling atau LVM. Intinya sih Anda definisikan dulu nilai-nilai atau kriteria apa yang penting buat Anda di keputusan ini. Jadi prioritas kita, begitu ya? Betul, prioritas. Terus kasih bobot ke tiap nilai itu, mana yang lebih penting. Nah, terakhir, baru nilai setiap opsi atau skenario berdasarkan sejauh mana opsi itu memenuhi nilai-nilai yang sudah diboboti tadi. Ingat contoh daftar pro kontra Darwin soal nikah di sumber itu. LVM ini kayak versi lebih sistematisnya lah. Yang menarik buat saya dari penjelasan LVM di sumber itu, kayaknya kita nggak harus terjebak di hitung-hitungan matematisnya ya. Prosesnya sendiri, mendaftar nilai, mikirin bobotnya, lihat gimana tiap opsi kena ke nilai itu udah bantu banget nyaring pilihan kan? Persis. Kekuatan utamanya seringkali di proses artikulasi nilai itu sendiri, memaksa kita jujur soal prioritas saat pilihannya sulit. Jadi bukan cuma skor akhirnya aja ya? Bukan cuma itu, bahkan logika serupa ini dipakai juga loh di algoritma canggih. Contohnya mobil self-driving Google. Di paten mereka nomor #8781669, itu dijelaskan gimana mobil menimbang resiko. Oh iya, gimana caranya? Mereka punya semacam tabel kejadian buruk. Jadi dia hitung penalti resiko, dasarnya itu kemungkinan kejadian buruk dikali besarnya dampak negatif. Jadi ini kayak kebalikannya LVM ya. Kalau LVM fokus kejar nilai positif, ini malah fokus hindari kerugian. Bisa dibilang begitu. Ini bisa jadi pengingat penting juga buat Anda saat menimbang keputusan. Jangan cuma lihat sisi baiknya, tapi coba petakan juga resiko terburuknya. Apa aja. Seberapa mungkin terjadi. Gitu. Oke, masuk akal. Terus kalau kita berhadapan sama ketidakpastian masa depan, gimana strateginya menurut sumber Anda? Nah, ada 2 strategi kunci yang disarankan. Pertama, cari opsi yang performanya itu cukup oke di berbagai skenario masa depan. Jadi bukan yang cuma paling bagus di satu skenario ideal, tapi jelek di skenario lain. Jadi cari yang aman di banyak kemungkinan gitu ya? Bisa dibilang gitu, yang robust. Kedua,
Utamakan opsi yang kasih kita fleksibilitas. Jadi, kalau nanti situasinya berubah, kita bisa adaptasi atau ubah arah. Keputusan yang bisa direvisi itu seringkali lebih bijak daripada komitmen yang kaku banget. Oke. Jadi, setelah semua analisis ini, CBA, LVM, tabel kejadian buruk, kok rasanya ujung-ujungnya balik lagi ke intuisi ya? Sumbernya kan nyebut soal mulling atau perenungan itu. Betul, tapi penting dicatat, ini bukan intuisi kosong atau tebak-tebakan. Justru analisis terstruktur yang tadi kita bahas, CBA, LVM, analisis risiko, itu fungsinya kayak ngasih bahan bakar berkualitas tinggi buat proses perenungan tadi. Maksudnya gimana tuh? Sumber Anda kasih contoh bagus soal keputusan penyerbuan Bin Laden. Setelah semua analisis intelijen, simulasi risiko, pertimbangan opsi lain kayak bom atau drone, tim akhirnya melakukan perenungan mendalam. Opsi penyerbuan terpilih bukan karena sempurna, tapi karena analisis dan simulasi sebelumnya itu udah nunjukin secara sistematis kelemahan fatal di opsi-opsi lain. Jadi, proses analitis itulah yang menginformasikan intuisi akhirnya. Oke. Jadi analisisnya itu bukan pengganti intuisi, tapi justru memperkuat dan menginformasikannya ya? Tepat sekali. Proses pengambilan keputusannya itu sama pentingnya dengan eksekusinya. Jadi kesimpulannya nih, memutuskan itu bukan soal nemuin satu rumus ajaib ya. Ini lebih kayak seni menggabungkan analisis yang terstruktur, mikirin biaya manfaat, nilai inti Anda, resiko, dengan intuisi yang udah terasah karena kita udah ngerjain PR analisisnya. Betul. Dan pendekatan berlapis ini seperti yang dijabarkan di sumber Anda itu, harapannya bisa bantu kita lihat pilihan lebih jernih dan bisa ambil keputusan yang lebih berwawasan ke depan, lebih far-sighted. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penutup mungkin ya untuk Anda renungkan. Kalau Anda coba terapkan kerangka kerja berlapis ini, analisis terstruktur dulu, baru diikuti perenungan yang terinformasi, kira-kira gimana ini bisa mengubah cara Anda hadapi keputusan besar berikutnya, entah dalam hidup atau pekerjaan Anda. Mungkinkah ini jalan menuju pilihan yang lebih bijaksana?